pastinya jaminan tersebut itu yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Mudah-mudahan sabar dan sehat berkah. Amin. Yang saya hormati, saya cintai jamaah Lailatul Khamis, masih terus berusaha, para orang tua, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, pongko, ya Allah pada sehat semuanya. Kuenya udah. Kalau kue udah itu ya bonus tambahan. Ya bisa lebih, bisa enggak. Udah tergantung Allah aja yang memberikan rezeki, Pak. Minta aja terus kepada Allah. Kalau bisa dia yang memberikan rezeki. Alhamdulillah ya Allah, ketemu lagi malam Kamis, masih dipanjangkan umur dalam taatnya. Ini mahal sekali karena sampai malam ini, seminggu yang lalu kita ketemu, Allah masih kuatkan iman Islam kita. Malam ini ditemukan kembali dalam keadaan yang sama. Ini tidak terjadi begitu saja, ini tidak terjadi ya, tanpa ada sebuah kekuatan. Namun ini terjadi semata-mata karena memang kehendak Allah pastinya, dan memang ini keinginan Allah untuk kita. Maka luar biasa yang sering kita sampaikan, kalau di sana banyak manusia, kalau di sana banyak masyarakat, kalau di sana banyak ya hamba-hamba, tapi kenapa kita lagi yang dipilih oleh Allah untuk kumpul di malam Kamis ini? Berarti kan memang Allah kepengen kita jadi baik. Yang menginginkan kita baik bukan manusia, tapi yang menginginkan kita baik adalah Allah. Maka pastinya akan baik dunia dan akhirat. Maka azamkan dalam hati kita untuk terus istiqomah dengan keadaan seperti itu. Karena ini izin dari Allah dan ini yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka andai Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, ya Allah panjangkan, sehatkan dalam taat seperti ini. Amin ya Allah. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada lingkungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya, pengikutnya, umatnya sampai hari kiamat kelak. Meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wa Fathur Rahman bin Sayyid Syekh Abdul Jilani rahimahullah taala wa ala manaqib bi barakati wa bi bizari. Setelah satu nasihat yang disampaikan Tuan Guru Syekh Abdul Jilani kepada kita, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Ini sudah kita sampaikan, melaksanakan seluruh perintah Allah yang sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, baik zahiran atau batin, itu baru dianggap takwa. Karena kalau kita melakukan sesuatu dan itu tidak ada pembenaran dari agama, dari Allah yang disampaikan Rasul, atau amal tersebut sesuai kita lakukan secara lahiriah dengan apa yang dicontohkan, namun batiniahnya nggak cocok, seperti ada unsur ria, sombong, ujub, ini pun nggak akan jadi takwa. Jadi takwa adalah melaksanakan seluruh perintah, menjauhkan seluruh larangan yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, yang ikhlas tidak kita lakukan kecuali untuk meraih Nabi. Dengan apa? Dengan ada pada setiap batasan. Jadi Allah punya batasan dalam hidup. Maka orang yang hidup ya terus pada batasan-batasan dan dia tidak lampaui batasan tersebut akan selamat. Karena Allah menciptakan, Allah menentukan, dan Allah menetapkan satu syariat yang ini untuk kebahagiaan kita, itu jangan lupa. Jadi kalau dalam pelaksanaan ya, perintah Allah atau menjauhkan larangan Allah dan ini rada nggak enak kita terima di batin kita, nah ingatnya ini yang terbaik buat hidup saya dunia dan akhirat. Ingatnya ke situ.
Bahkan kalau model kayak kita ini Pak, kita itu baru akan semangat kalau kita ada iming-iming di depan yang jelas. Kalau enggak mah orangnya model kayak kita mah Pak, suka lemes. Benar gak? Ya kayak abang-abang, mamang-mamang nih, saya suruh kerja, kagak ada iming-iming, ya malas coba. Ntar yang kerja ini insya Allah dapat 150 juta. Wah, keren-keren. Nah ini kan mental-mental kita ini kan model kayak begitu Pak. Maka sebagai satu tukang bakal Allah ini bukan iming-iming, tapi memang jadi Allah. Ya, buat menyemangati kita bahwa kalau suatu ketika sepertinya kita ini agak lemos, agak kurang semangat dalam melaksanakan ibadah, menjauhkan larangan, ingat bahwa ini sebuah syariat yang Allah janjikan, pahalanya yang Allah janjikan, ganjarannya yang Allah janjikan, gajinya yang Allah janjikan, segala-galanya itu di luar perhitungan kita. Dan pastinya ini terbaik buat kita di dunia dan dengan itu kita akan merasa ya kenapa ya harus merasa gelisah atau apa ya orang ini terbaik buat kita. Terus wal mukhalafati lin nafsi wal hawa, hendaknya kita ya harus sering dan memang apa yang menjadi bisikan-bisikan dalam diri kita untuk mengarah kepada maksiat kepada Allah ini harus benar-benar kita lawan. Jadi ada bisikan yang memang mendorong kita untuk melakukan kebaikan, tapi di sini juga jangan lupa kita, karena ada jenis setan itu dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan, tapi di situ diselipkan juga program dia, diselipkan juga misi dia. Contoh untuk kelas-kelas orang ada yang memang masih malas sholat subuh berjamaah. Itu setannya gampang, cukup dengan dia diselimutin, kupingnya dibudegin. Kalaulah dia di rumah pakai AC-nya diademin biar narik selimut, selesai. Tapi ada yang memang tidak terganggu dengan itu, tidak terganggu dengan AC, dengan kasur empuk. Maka level setannya pun ada lagi yang Allah berikan kekuatan untuk memberikan cobaan buat kita. Nah maka kalau udah kondisi kayak gini, biasanya setannya itu nggak ngalangin kita untuk melakukan perbuatan baik, tapi didorong. Udah lu biar buru-buru soalnya nyampe masjid. Kan baik gitu, bener nggak? Karena nyuruhnya ke masjid. Cuman dia tetap akan menyelipkan misi dia. Sono buru-buru ke masjid, ayo. Biar paling kagak lu juga nyampe pertama, kan nanti orang mandangnya rajin banget lu ibadah. Makanya tablisul iblis, masuknya iblis di dalam amal kita itu nggak akan pernah berhenti. Dia baru akan stop berhenti itu kepada hamba-hamba Allah yang hatinya Allah udah bersihin. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau ya Allah, kata setan nih ya di dalam Al-Quran itu, hamba-hamba yang Kau berikan ikhlas. Kalau hamba-hamba yang sudah diberikan ikhlas, setan itu nggak berani. Ya kalau boleh kita contohkan kayak Sayyidina Umar. Ya sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat, mereka-mereka yang punya gelar ya, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang melebihi para aulia-aulia. Jadi berhenti tuh setan. Tapi kalau yang belum sampai ke tahap itu didorong sama setan, tapi diselipin isinya. Udah cepetan sama. Aku nggak mau sedekah. Kalau yang orang kagak mau sedekah emang udah kuningan, pantatnya kuningan, kampuran. Kata setan, ngapain lu sedekah? Lu kapan punya mobil, kapan punya rumah? Selesai, dia gak bakal sedekah Pak. Tapi ada yang memang dermawan. Dia dermawan, baik memang orang yang gak bisa dihalangin dia untuk tidak sedekah, karena mentalnya mental berbagi. Kata setan, aku gak akan halangi, tapi aku dorong. Cuman aku selipkan tujuannya aku juga sedekah, biar dilihat orang. Paling kali juga orang kampung sini tahu kalau lu dermawan. Saat itu kita katakan iya benar juga ya, dilakukanlah nyumbang, tapi bukan karena Allah. Kenapa ya? Karena ingin dipandang orang. Artinya secara tidak langsung kita ini udah naatin setan. Makanya di sini dikatakan wa khalifin nafsa wasyaitan,
Jiwa yang membisikkan kita ke arah yang Allah murka, yang dibantu oleh setan yang lemah, usahakan untuk terus kita lawan. Maka Hujjatul Islam Abil Hamid Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala itu cara melawan setan. Yang pertama, berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, karena Allah ajarkan a'udzubillahi minasyaitonir. Baca sering-sering, Pak. Karena setan itu bisa berbentuk bini kita, anak kita, tetangga kita, bisa berbentuk yang tidak nampak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu trik mainnya. Nah, tadi yang kita sampaikan itu beberapa trik main setan untuk menghancurkan kita. Maka kata Hujjatul Islam, selalu berbedalah kamu kepada bisikan setan. Ya, selalu kamu berbeda ya dengan apa yang jadi nasihat setan. Karena setan itu sama Nabi Adam aja juga ngaku penasehat, ngaku care dia. Apalagi sama kita yang bukan Nabi. Nah, caranya bagaimana? Ya kalau satu ketika diganggu untuk tidak sedekah, kita tetap kuat. Enggak, aku mau sedekah buat amal lu. Nah kan setelah itu, wah kayaknya nggak bisa saya ngalang ini orang, kata setan. Berarti saya dorong. Didorong sama setan, buru-buru lu sedekah. Iya dong, gua pasti buru-buru sedekah, tapi bukan karena lu, karena Allah. Di situ kan terus bermain dia. Udah cepet mau giliran ada Ustaz Anwar Rusli biar kelihatan. Lagi ada ratus ilmu, macam-macam. Enggak, bodoh amat. Mau ada Ustaz Rusli, mau ada ratus ilmu, mau ada jamaah atau enggak, saya karena Allah melawan itu baru berhasil. Kalau enggak, makanya itu yang sering kita sampaikan. Manage hati itu, Pak, lebih berat daripada kita ngurusin anak. Karena dia setiap saatnya itu bergerak terus muter kalbu itu kayak begitu. Maka kalau satu ketika ada dorongan untuk melakukan ibadah, tapi karena ingin dipandang orang, karena ingin unjuk gigi, karena ingin sombong, karena ujub, atau karena tujuan-tujuan dunia lainnya, ingat, saya akan tetap melakukan perintah ini karena ini perintah Allah. Ya Rabb, tolong saya untuk tetap ikhlas karena Engkau. Itu artinya berlindung, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Artinya kita juga nggak ngikutin setan, karena itulah yang tadi kita sampaikan. Setan ini pintar, Pak. Orang dulunya iblis, Adam aja digoyang kena. Sayyidina Adam, Pak, itu digoyang kena. Apalagi model kita, Pak. Bener nggak? Apalagi model kita. Ya khususnya saya lah yang ngomong. Kalau mantu-mantu kan kelihatannya udah istiqomah ya. Apalagi yang tua-tua. Kalau yang tua-tua, insya Allah, Pak, setannya udah dikit, menambutnya banyak. Jadi ada juga kondisi setan itu. Jangan sampai kita ini ngikutin setan. Setan tuh ada yang kayak begini, Pak, godaannya. Jangan sedekah, dipuji orang berriak. Jangan. Akhirnya apa? Dia nggak mau sedekah, dia nggak mau ngelakuin kebaikan, dia nggak mau ngelakuin apapun bentuk perintah Allah. Karena apa? Takut riak. Di sini jangan salah, Pak. Di sini juga setan akan bahagia karena udah ngikutin apa yang dikatakan setan. Ada kalanya setan dukung dan dorong untuk melakukan, tapi bukan karena Allah. Ada kalanya setan mencegah. Nah, mencegahnya setan ini bermacam-macam. Ada kalanya diberikan alasan, ya lu dia aja lu, sombong aja lu. Nah, ini akhirnya apa? Yang lemah dan yang lemah akan tipu daya setan ini, dia akan mengikuti. Udah, saya kagak mau sedekah, kenapa? Saya takut teriak. Enggak, Pak. Tetap aja sedekah. Momen apa sedekah? Momen rame-rame? Apa momen sendiri kita, misalkan kesempatannya sendiri, atau memang lagi rame-rame, effortnya lagi rame-rame sedekah, lakukan. Tapi semua kita lakukan karena Allah. Wasyaiton. Nah terus apa? Wa khalid alaika bihududi syar'i wal mukhalafati li nafsi wal hawa wasyaitan
Wa aqranisu. Termasuk yang harus kita jauhkan, yang harus kita terus hati-hati, teman brengsek. Teman brengsek, teman buruk. Makanya baik-baik Pak, jangan sembarangan bergaul dengan abang-abang. Karena tanpa sadar kita akan mencuri tabiat dia. Saya bergaul dengan Ustaz Anwar. Itu Pak, tanpa saya sadari, Ustaz Anwar tanpa sadari itu akan mencuri satu sama lain tabiat. Maka kenapa di sini si Abdul Qadir Jailani hati-hati jauhin sama yang namanya teman-teman gak baik. Karena mau bagaimanapun kita, kuat bagaimanapun, ada satu yang memang di situ tanpa kesadaran kita akan mencuri sifat-sifatnya. Ayo coba, kalau nggak percaya omongannya, dibuktiin aja. Abis ini bergaul untuk tukang mancing. Ngobrolnya untuk tukang mancing, ngobrol. Nggak suka mancing, tapi mulai suka joran. Kira-kira bener nggak? Kalau nggak percaya omongan saya, main sama tukang orang main gaplek. Ayo jalan-jalan nongkrong kalau mau buktiin. Seminggu udah main gaplek kita Pak. Kamu Din, coba aja di warung kamu Din buka remi. Anak gabung di situ. Enggak pakai seminggu Pak, 3 hari kita main remi bareng-bareng Pak. Maka baik-baik Pak, menentukan teman itu luar biasa. Karena apa? Lingkungan kita udah baik. Kita ini lingkungan, termasuk lingkungan ini yang membantu terciptanya karakter yang baik. Lingkungan kita, alhamdulillah Allah hidupkan kita, tumbuhkan kita di Jatiwali, Jati Cempaka dan sekitarnya. Alhamdulillah. Coba kalau kita ditaruh di Kanada misalkan, repot. Yang kedua apa? Teman Pak. Maka kalau saya, bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu, bertemannya sama yang bapak-bapak ngaji juga aman Pak. Nggak bakal ngelantur kemana-mana ngomongnya. Begaul sama Kang Udin udah nggak bakal jauh-jauh, pasti malam apa namanya, di mana itu malam pengajian, pasti gitu Pak, bener nggak? Iya, nggak bakal ditanya gimana. Biarin. Oh, biar jangan ngomelin ya. Iya. Wakranisu, hati-hati Bang. Makanya kalau mau berteman, mau bersahabat, mau kita jadikan saudara, jangan langsung dulu Pak. Kita, wah ini orangnya kayaknya tampangnya cakep, pecinya cakep, selebetnya cakep. Jangan ukurannya itu fisik Pak. Kan kita sering sampaikan, kalau fisik Pak itu gampang banget dirubah. Dalam 1 jam kita udah kelihatan soleh Pak. Bener? Coba aja Bapak pakai peci kayak saya, pakai kain, pakai baju koko, nunduk dikit pegang tasbih. Ya pasti orang ini orang. Muka pakai skincare lah, biar kelihatan bening air wudhu gitu kan. Padahal menipu. Tapi anehnya Pak, kenapa kita sering ketipu? Karena kita terlalu cepat menjadikan dia itu sebagai sahabat. Nah, maka kalau kita mau jadikan seseorang sahabat, jangan tanya dianya, tapi lihat dia temannya siapa. Tampangnya baik, pakaiannya baik, temannya garong, pasti garong Pak. Lo mau bagaimana emang? At-tuyur ala ashkalika taqa, at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung itu ya tergantung sama sejenisnya, dia akan nongkrong bareng. Jangan kelihatannya tampangnya udah cakep, ini mau luar biasa. Lihat, tanya temennya. Oh temennya siapa? Oh temennya jamaah subuh salah, jamaah ini orang baik. Ya udah, berarti dia memang turut-turut bergaulnya sama orang soleh, sama orang ngaji. Berarti dia tukang gitu Pak Udin. Jangan asal kelihatan jas-jasnya bagus aja udah mau teman aja. Dia oranye mulu di bajunya sekarang kalau kita lihat.
Wasyaitan wa aqranis su. Ini perlu perjuangan sebenarnya, karena apa yang Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani nasihati ini adalah cara biar kita ini bisa berubah. Ini pemikiran beliau rahimahullah ta'ala yang beliau curahkan di dalam kitab ini tidak lain adalah proses untuk bisa kita jadi orang benar. Karena kalau model kayak kita nggak dikasih tahu begini, kita bukan kelas sahabat yang di situ ada Nabi yang langsung bimbing. Kamu salah, kamu benar, kamu ini, kamu ini. Kita ini udah jauh. Maka bimbingan kita Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk memahami itu pun untuk kelas kita masih terlalu jauh, karena masih bukan level kita. Lewat buku-buku mereka lah, mereka curahkan pemikiran mereka, tata cara bagaimana supaya bisa jadi orang benar. Iyyaka an takhtara suhbata man tara lahu zahiran yujibuka min qabli an tudri faqad azza fi hadzal zaman muwafiqun yu'inuka fi majdin wa yanhaka bis-sukun. Maka ada pepatah Arab itu, baik-baik kalau milih teman, jangan karena tampangnya udah langsung fix saja. Sampai ini di dalam menentukan teman kita sehari-hari, kalau yang belum nikah nih istri, atau nanti untuk anak kita sama Pak, standarnya itu sama, karena beliau pakai standarnya standar agama Pak, nggak akan beda itu. Siapa yang harus kita jadikan istri kita? Ini kalau yang belum punya istri, kan gitu. Siapa yang harus kita jadikan mantu kita, menantu kita? Sama Pak. Ya kan takhtara subata lahu tara lahu zahiran yujibuka min qabli an tudri. Uji dulu Pak. Uji dulu. Karena zaman sekarang itu udah jarang Pak, kita tuh punya teman yang berani ngomong pahit buat kita dan itu baik buat dunia dan akhirat. Itu jangan. Pasti zaman sekarang itu bagaimana caranya orang itu ngomong enakin kita, walaupun itu akan membahayakan kita. Sekarang ini zamannya Pak. Di mana aja Pak? Ya pokoknya di pergaulan kita sehari-hari, di kantor kita semuanya kayak gitu. Jarang kita yang punya teman itu jujur. Jujurnya kalau kita ada kesalahan dinasehatkan tanpa menjatuhkan kita, dengan tulus dia menasihati kita, hanya kita berdua dengan orang tersebut itu ya. Zamannya sekarang ya siapapun yang bisa selawan walaupun nggak benar itu adalah teman. Maka betul apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya bahwa semuanya pertemanan itu akan jadi musuh yang saling menyalahkan kelak nantinya. Kecuali pertemanan yang dibina atas sebuah ketakwaan. Ayo, Bapak bisnis apa? Bapak kerja apa? Bapak usaha apa? Kalau bukan dasar takwa, itu pasti akan menyalahkan satu sama lain. Ya Allah dia begini, ya Allah dia begini. Gara-gara dia ya Allah saya nggak sembahyang, gara-gara dia saya lalai, gara-gara dia ada seperti macam-macam. Makanya sering Allah katakan dalam Al-Quran itu bahwa ya Allah berikan dia azab yang berlipat. Kata Allah udahlah bukan urusan kau, pasti semuanya akan punya kelipatan ganda azab. Kecuali orang yang pertemanannya itu dibina atas sebuah ketakwaan. Maka dibalas mahal oleh Allah yang mencintai saudaranya muslim karena Allah. Dia ziarahi karena cinta ya kepada saudaranya karena Allah, orang tersebut akan kelak Allah berikan kemuliaan di akhirat. Nah biasanya Pak, kalau pertemanan, persahabatan, persaudaraan kita itu nggak pernah mengharap apapun kecuali ridho Allah. Tapi kalau mengharap, boleh gimana juga dia orang kaya harus kita deketin lah. Banyak. Nah, makanya kalau ukurannya kayak gitu, giliran yang orang susah, romannya melemos kita Pak.
Siapa yang bilang betul itu? Emang begitu Pak, benar kan? Nah makanya udahlah kita berteman, mau miskin mau kaya berteman aja gitu. Berteman bersaudara yang atas dasarnya itu adalah jelas karena Allah pertemanan, dia saudara saya. Kalau di atas dibina atas sebuah material duniawiyah dan yang lainnya, udah pasti nggak akan pernah awet, nggak akan pernah kekal, nggak akan pernah sampai akhirat, bahkan akan menghujat satu sama lain sampai di akhirat. Ayo dapat. Dan ini kan udah banyak bukti. Ya kita bicara di negara kita aja. Kemarin nih orang masih berteman sama ini, sekarang udah main kata-kataan. Sekarang main kata-kataan, besok berteman. Nah kita yang jadi masyarakat kan ngikut-ngikut kan, makanya jangan suka ngikut-ngikut, woi, jangan suka ngikut-ngikut. Ujung-ujungannya kita banyak benci sama orang yang kagak pulang, nggak pantas kita benci. Yang seharusnya benci kita itu buat Zionis, yang seharusnya benci kita itu buat Israel. Akhirnya habis benci kita buat mereka, karena kenapa? Kita habisin buat benci kepada mereka yang kagak jelas juntrungannya. Paham kira-kira? Antum ini rawan ini kelihatannya. Itu Ustaz, apa termasuk ujian bagaimana itu? Ya kalau ujian pastinya semuanya selagi kita dalam kehidupan dunia itu semua ujian. Dia bluwakum ayyukum ahsan. Semua ujian Pak, ujian. Kalau masih di dunia ujian Pak, semuanya ujian. Nah makanya ini salah satu yang Allah bagi kepada kita yang malam ini, biar kita tahu, oh iya berarti saya pengen punya teman, punya sahabat. Ya kalau teman kerja bisnis silakan, tapi sebatas kerja Pak, profesional aja kita. Tapi apakah dia ini jadi saudara saya, apakah dia ini jadi sahabat saya maksudnya? Kalau muslim udah pasti saudara. Itu lihat dulu siapa temannya. Oh temannya ini orang baik, orang rajin sembahyang ini ya baru teman kita. Ya kalau kerja mah dengan siapapun silakan. Faqad azza fi hadzal zamani muwafiqun yu'inuka fi majdin wa yanhaka fi sukur. Udah jarang Pak zaman sekarang itu orang yang sayang sama kita tulus karena Allah. Semuanya juga karena duit kita Pak. Karena power kita, karena macam-macam lah, karena dunia. Jangan Pak, jauhin itu semuanya Pak. Karena itu adalah sebuah kemunafikan yang akan menyeret kita. Ya, tidak baik nanti di hadapan Allah. Standar kita orang baik, soleh. Jangan kalau sama orang kaya lawannya wop gitu. Ya bang, kalau sama orang kaya, kalau udah dibiasain mental kayak begitu Pak, ya inilah kejadian-kejadian yang sebenarnya sudah menimpa umat Islam secara menyeluruh di dunia ini. Akhirnya apa? Kita itu loyal kepada siapapun yang memberikan keuntungan. Itu kan kalau standarnya material kayak begitu Pak. Nah kalau ini sudah mulai terdidik di masa sekarang ini, di masa kita susah, kedepannya akan kayak begitu Pak. Iya. Ya saya mah akan bela siapa yang punya duit, saya akan bela siapa yang kasih saya keuntungan. Nah ini kan apa bedanya dengan negara-negara Arab yang lagi loyal dengan Zionis? Nggak ada bedanya Pak. Ya kenapa ya? Karena Palestina nggak bisa memberikan keuntungan, Gaza nggak bisa memberikan keuntungan. Yang memberikan keuntungan siapa? Israel, Amerika, Eropa. Benar nggak? Nah makanya loyalnya ke sono. Sama Pak. Mulai dari perorangan pergaulan kita udah ditentuin oleh Allah dan Rasul. Biar nanti saat kita memimpin, kita udah punya kemana loyal kita. Kita jangan suka ngatain Saudi Pak, kalau kita juga mentalnya masih sama mereka. Jangan suka ngatain Jordan, jangan suka ngatain Dubai kan begitu. Orang Arab gimana sih loyalnya ke Israel? Dan lu juga sama di sini. Cuman lu ya sifatnya masih kecil. Gitu. Mental-mental itu yang perlu kita perangin, kita buang.
amplop. Bener nggak? Nggak ada kebenaran di situ Pak. Membela kebenaran apa? Bela duit, bela amplop. Minyak goreng. Bang Iman ini ada aja. Bener nggak? Itu akan merusak kan? Ini akan ngaruh Pak. Ini pelajaran dasar yang memberikan pelajaran buat kita, didikan buat kita. Ya intinya ya biar kedepannya ya terus kita loyalnya itu kepada yang Allah perintahkan. Ya, kalau udah loyalnya karena dunia udah nggak akan pernah ditengok Pak yang kagak punya keuntungan dunia. Yang kita nggak bisa dapatkan dunia. Maka lepaskan dari itu semua, kembali kepada Allah, minta kepada Allah. Maka berdoa kepada Allah untuk minta teman-teman baik, dihindari dari teman-teman tidak baik. Itu jangan pernah berhenti Pak, minta. Wa tawallahi fiman baik terus biar Allah itu bimbing kita ke arah itu. Laqad azza bi hadza zamani wa fi kulli yu'ta bi majdi wa yanhaqa bis ada teman yang nasihatin kita. Ini lu gak benar, kamu begini. Kalau yang begitu menyampai akhirat Pak. Ya abang-abang kita ini berteman semuanya. Karena apa berteman sama Tulusya Berjalil? Ya, karena apa berteman dengan Ustaz Anwar? Kenapa berteman dengan Ustaz Rusmi, Haji Muhayyar, Ustaz Hanafi? Kenapa? Ya saya mah karena Allah. Dia saudara saya lain. Udah kelar. Lah ngambil keuntungan apa? Kagak ada keuntungan apa-apa. Ngapain kamu din gitu kan? Ya enggak, saya mah tulus saja karena Allah. Apa yang kamu ambil dari kamu? Enggak ada. Gitu. Enggak, biar gampang utang aja. Itulah yang urusan. Itu malah urusan ya Pak. Jangan dibuka-buka kan malu. Paham kira-kira? Paham. Masih ada waktu silakan. Yang buku saya. Ya silakan Pak, masih ada waktu Pak. Kalau yang mau nanya, yang enak kita jawab, yang kata nggak usah dijawab. Ya silakan. Hah? Apa? Bukan kosa tidak. Oh ya namanya di sini. Ayo mau nanya silakan. Bisikan bebannya gitu lah istilahnya kan bisikan itu. Nah, yang lewat dari kita itu apa selalu setan gitu, apa bukan dorongan bisikan. Jadi bisikan yang sampai kepada kita sebenarnya di sini pun Allah sudah memberikan tahu kepada kita. Bisikan yang bisa mendorong kita untuk lebih taat kepada Allah sesuai syariatnya. Maka ini bisikan yang Allah ciptakan lewat ya utusan yang Allah berikan ya para malaikatnya sampai kepada kita. Nah, jelas jadi di sini bisikan itu imam minasyaitan, imam minallah wa imam minasyaitan. Jadi kita udah nggak ada wahyu. Wahyu itu udah inqata, sudah terhenti dengan terakhirnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi wahyu-wahyu itu, ya, bisikan-bisikan itu tetap Allah akan berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini bisikan itu ada yang dari Allah, ada yang dari malaikat. Untuk menentukannya, apapun bisikan yang bisa mendorong kita lebih dekat kepada Allah sesuai aturan Allah. Karena ada juga bisikan setan itu ke arah Allah tapi tidak sesuai dengan syariatnya. Ini banyak Pak. Akhirnya apa? Akhirnya ngaku nabi, akhirnya ngaku wali, akhirnya ngaku punya keramat. Gitu Pak. Kita ini pasti bisa. Coba deh sendiri gitu ya. Tahu-tahu ada bisikan kamu harus menemukan ayat kursi. Kan gitu kan? Itu kan benar Pak. Awalnya benar kan? Tapi kamu jalan ke belakang di situ ayat kursi tersebut dipendam dan itu ditulis di atas pedang. Coba kamu gali 10 meter. Ya PH dasar. Awalnya bisikannya benar kan? Makanya saya bilang
apapun bisikan yang membawa kamu kepada ridho Allah sesuai dengan syariatnya, maka itu bisikan dari Allah. Tapi apapun bisikan yang bisa memalingkan kau dari Allah atau ke arah murka Allah, ini dari saya. Jadi ukurannya begitu, Pak. Nah, dalam mimpi kita juga sama. Mimpi Nabi dipastikan itu adalah wahyu. Mimpi kita bisa dari Allah, bisa dari setan. Nah, saat ini bisa kita alami dalam mimpi, itu pun bisa kita alami saat dalam keadaan sadar. Baca Al-Quran, benar nggak? Pas giliran baca inna awhayna ilaika kama awhayna, langsung Allah sudah mewahyukan kepada saya. Besoknya ngaku Nabi, Pak. Benar nggak? Baca Qurannya benar nggak? Nah, kesananya diikutin saya. Maka terus baca surat-surat pendek, baik itu Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi setiap hari. Ini akan bisa menjaga kita dari bisikan-bisikan yang bisa menyesatkan. Itu aja. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi a'udzubika min hamzati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kemudian Allah selamat. Di was-was itu pasti akan terus dan bagi dia begitu kan sendiri. Sedekah lu kan gitu. Dibang begitu misalkan, nggak tahu ada yang bisikin, memang suka ada kayak begitu. Atau buka handphone, ya, kebukanya saudara-saudara yang lagi membutuhkan digas. Ini kan sinkron, Pak. Laksanain kan? Nah, laksanainnya harus sesuai syariat. Sedekah itu adalah perintah Allah. Pelaksanaannya nggak ada contoh dari Nabi. Ya, laksanakan yang tujuannya adalah karena Allah membantu saudara-saudara kita. Kalau nggak pakai dicatat namanya. Turmuzi Abdul Jalil yang gede. Tujuannya apa? Biar orang lihat kalau saya juga Nah, itu nggak sesuai syariat namanya, Pak. Bisikannya benar, Pak, pertama. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing. Amin ya rabbal alamin. Perjuangan kita untuk Gaza tidak berhenti, Pak. Belum berhenti. Dan kita terus harus suarakan. Dan harus terus kita gaulkan. Karena ini yang kemampuan Allah kepada kita. Maka Allah tidak berikan dan tidak izinkan kita untuk jihad dengan tenaga kita. Karena memang kita jauh. Tapi jihad dengan harta kita, insya Allah walaupun sedikit darat, kami mampu dan memberikan kami istiqomah dan kemampuan terus untuk mendukung kemerdekaan saudara kita, mengembalikan tanah milik Nabi kami, warisan Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, dan membantu saudara-saudara kami yang di Gaza. Mudah-mudahan Allah terima semuanya amal kita. Sallallahu alaihi wasallam.